Kita buktikan cinta kepada Nabi SAW harus dibuktikan, harus ada action. Kamu cinta kepada Nabi, cinta. Bagaimana cara cinta kepada Nabi? Ya saya mah cinta aja. Bukan hanya itu Pak, Ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada bukti nyata. Kalau mau melihat sosok Nabi SAW sebagai role model, Nabi sebagai role model, suri tauladan bagi kita, lihat dari akhlaknya, khuluqul Quran. Quran yang berjalan. Ketika Quran berjalan ke pasar, tidak ada yang congkak dalam timbangan, manipulasi dan lain sebagainya di pasar. Ketika Quran ke parlemen, jujur. Tidak ada mempamer-pamerkan gaji dan lain sebagainya. Ketika Quran ke perkantoran, tidak ada yang manipulasi, korupsi, tidak ada Pak. Karena Quran berjalan kemana-mana. Maka kata Nabi SAW, kata Aisyah, kalau mau melihat akhlak Nabi itu, Quran yang berjalan. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin adim. Engkau adalah mempunyai akhlak yang agung. Kemudian Aisyah menjelaskan bagaimana akhlak Nabi SAW, khuluqul Quran. Akhlaknya akhlak Quran. Quran yang berjalan. Ketika Quran masuk ke rumah tangga, ketika ada problematika di dalam rumah tangga, bisa menyelesaikan karena Quran. Ketika Al-Quran datang ke masjid, ketika Al-Quran datang ke masyarakat, semuanya aman Pak. Mana yang jadi sumber hukum yang qat'iyah, yang kuat, yang sahih, yang mutawatir? Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azakumullahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan insyaallah ta'ala, dan selalu rumah tangga kita meskipun sudah tua, Allah berikan sifat sakinah mawaddah warahmah, dan semoga kita diwafatkan dalam husnul khatimah dan kita bersama-sama masuk ke dalam surga Firdaus beserta para nabi, para syuhada, para siddiqin, para sholihin insyaallah ta'ala. Mengawali kajian pada hari ini, saya di Jumat kedua ya, tapi sama Ustaz Iskandar bisa nggak di Jumat pertama insyaallah. Qadarullah qasam. Mengawali kajian ini, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ini hadisnya sahih dari Imam Bukhari, diletakkan di kitab Fathul Bari 36 jilid, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Kapan terjadi kiamat?" Kita kadang-kadang lengah dengan fenomena ini. Artinya terjadi kiamat, kapan terjadi kematian kita lengah, nggak ingat sama sekali. Karena lupa
saking cintanya dunia, lupa mati, lupa kiamat. Nah, ini cerdas laki-laki ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan menjawab, balik bertanya, apakah kamu sudah mempersiapkan diri untuk bekal kiamat? Hebat jawaban Nabi. Laki-laki cerdas menanyakan tentang kiamat, yang balik bertanya lebih cerdas lagi. Sama halnya seperti kita ke anak-anak kita. Ada yang bertanya anak kepada emaknya, bapaknya, dan hari ini makan apa? Kadang-kadang begitu, mah, bapak, hari ini lauknya apa dan segala macam. Harusnya jangan dijawab dulu. Harusnya jangan dijawab dulu, balik bertanya kepada dia. Balik bertanya. Baik, nanti saya akan menjelaskan tentang secara emosional, secara spiritual, dan biologis bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan di Quraisy. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke orang yang bertanya tadi, pertanyaannya dijawab bukan dengan jawaban pertanyaan, tapi balik bertanya, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, apakah kamu sudah mempersiapkan bekal untuk kiamat? Kemudian orang atau laki-laki tersebut menjawab, cerdas jawabannya Pak. Coba perhatikan. Jawabannya, saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Bekal kiamat hanya kecintaan. Bekal kiamat itu hanya kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu akan masuk dan bareng di surga dengan apa yang kamu cintai. Kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah mengakibatkan seseorang akan di surga bersama Rasulullah. Siapa yang tidak cinta Rasulullah SAW? Tidak ada jemaah. Semuanya cinta kepada Rasulullah SAW. Nanti bukti cinta itu harus ada action, bukan omongan, bukan hayalan, tapi harus bukti kecintaan itu harus diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya cinta saja. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salasun min man kunna fihi wajada halawatul iman. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang tidaklah beriman dengan sempurna. Ini hadisnya dari Anas bin Malik, kecuali ada pada diri seseorang merasakan lezatnya iman. Lezatnya iman, indahnya iman. Saking lezat dan indahnya iman, kira-kira dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, an yakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Lezatnya iman itu adalah salah satu cinta, bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan selain itu tidak dia cintai. Jadi kecintaan seseorang kepada Allah dan Rasulnya itu
menghabiskan kecintaan terhadap anak, terhadap suami, terhadap istri, terhadap ibu dan bapak, terhadap keluarga, terhadap tetangga, terhadap teman kita. Saya mau bertanya, Bapak cinta ibu gak? Masya Allah, tabarakallah. Ibu cinta bapak gak? Suami maksudnya. Cinta. Meskipun sudah sepuh, kata orang Sunda mas sudah aki-aki, tetap cinta. Karena pasangan hidup. Manisnya iman itu adalah kita mencintai kepada Allah dan Rasulnya dan mengalahkan cinta-cinta terhadap yang lainnya. Kita buktikan. Action daripada cinta kepada Allah kita harus buktikan. Para kantor, para karyawan di kantor, di nonser itu ada adzan waktu duhur, waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus ada bukti nyata kecintaan kepada Allah. Memilih Allah, memilih meeting. Tanggung meeting. Kita rasakan itu. Memilih Allah atau meeting. Lanjutkan. Secara tidak disadari kita lanjutkan karena nanti duhur sebentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dipanggil adzan sama Abdullah ibnu Maktum, Abdullah Maktum, sama Bilal bin Rabah, ada dua muadzin yang masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ngobrol asyik dengan keluarganya, salah satunya dengan Aisyah. Bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah itu bergegas. Kata Aisyah, seolah-olah beliau itu tidak kenal kami. Karena dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah Rasulullah itu tidak mengenal kami, melewati langsung aja. Kalau dipanggil oleh Allah begitu. Kalau kita kan lagi asyik ngobrol dengan keluarga, dengan emak, dengan bapak, dengan anak, suami, istri. Ketika dipanggil adzan, kira-kira aja Pak. Kira-kira gimana sikap kita? Ini asyik. Ibu dong, kan ibu harus birrul walidain, berbakti kepada ibu. Sedang ibu sedang ngobrol dengan ibu. Ketika manisnya iman akan mengalahkan semua kecintaan, sekalipun ke ibu. Ketika cinta kepada Allah, maka Allah akan ridho. Kita buktikan dalam Sunan Imam Ahmad. Ridallah fi ridol walidain, wasuktullah fi suktil walidain. Ridhonya emak, ridhonya bapak, Allah akan ridho. Murkanya emak, murkanya bapak, Allah akan murka. Artinya ada satu ikatan. Satu ikatan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan titipkan kecintaannya terhadap emak dan bapaknya. Ketika Allah murka, Allah akan titipkan kemurkaan terhadap emak dan bapaknya. Ini yang dimaksud halawatul iman, lezatnya iman. Pasangan, kita sedang enjoy, suami istri ngobrol, menceritakan tentang masa depan anak-anak, bagaimana keluarga kita masa depannya ketika kita tidak ada. Dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana kira-kira ibu, bapak? Itu bukti-bukti nyata cinta kepada Allah.
selain mengimani dan lain sebagainya. Kita bukti cinta kepada Rasulullah harus ada action. Mengekspresikan jati diri seorang mukmin yang manis imannya, lezat imannya, dan harus dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cinta kepada Rasulullah? Cinta kepada Rasulullah bagaimana? Jamaah rahimahullah. Kata Rasulullah SAW, alaikum bisidqi. Imam An-Nasai dalam sunnahnya mengatakan, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wal birra yahdi ilal jannah. Kalian, pada diri kalian itu harus ada ditanamkan sifat as-sidq, sifat kejujuran. Karena Nabi SAW mempunyai 4 sifat, yaitu as-siddiq, tabligh, amanah, patonah. Kita udah tahu itu. Tapi saya tidak membahas itu, bagaimana mengimplementasikan dan action kita cinta kepada Nabi SAW dengan sifat jujur. Wahai sahabat, kalian harus mempunyai sifat jujur. Alaikum bisidqi, fa inna sidqi yahdi ilal birra. Sesungguhnya sifat jujur itu akan mengarahkan ke kebaikan, ke setiap kebaikan. Kita buktikan di lapangan. Sebelum jadi Rasul, Nabi SAW pernah dagang, mengembala kambing, dagang. Dagang punya siapa? Takjil atau tajil punya Khadijah, seorang janda kaya. Katanya dimodalin lah bahasa kita. Karena Nabi tidak punya apa-apa untuk bekal dagang. Tidak punya modal, Pak. Ternyata ketika ketemu Khadijah, memberikan modal aset yang begitu banyak, dagang ke Syam. Dagang ke Syam. Nabi SAW di musim dingin maupun di musim panas. Makanya turun surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ada musim panas, musim dingin. Ketika sampai di Syam, apa yang terjadi? Dikerubutin si pelanggan. Pelanggan itu mengerubutin, Pak. Kita kan cari pelanggan. Betul ya? Dalam dunia bisnis, kita cari pelanggan. Apapun yang terjadi sampai diiklankan. Diiklankan itu dipamerkan di media sosial. Punya brand. Betul ya? Punya brand sendiri. Yang unik. Bagaimana menarik para pelanggan. Nabi SAW pelanggan yang nyari beliau, bukan kita yang nyari pelanggan. Beda ya. Konsep dagang Nabi itu bukan beliau nyari, tapi mereka nyari Nabi. Ini menjadi konsep bagi para pedagang, para pembisnis. Ini konsep ini nih, ikutin. Saya sampaikan. Selain di ekonomi produktif, ekonomi syariah, harus perbankan syariah, saya pernah basic di situ. Dengan Dr. Adi Warman Karim ya, yang jadi di BSI itu jadi komisaris utama ya. Saya pernah belajar dengan beliau. Dengan Ustaz Dr. Erwani juga pernah belajar tentang ekonomi syariah.
Tapi jemaah, kalau mau bisnis seperti Nabi, pelanggan nyari Nabi, kalau kita nyari pelanggan, apapun yang dilakukan meskipun harus senggol kanan senggol kiri. Di Syam itu dikerubuti Nabi SAW karena apa kira-kira Pak? As-sidq, jujur dalam berdagang. Jujur dalam berdagang, tidak memanipulasi, tidak korupsi, tidak mengoplos dagangannya, barangnya, tidak memanipulasi tentang hasil dagangnya, kwitansinya dan sebagainya. Tidak. Jujur Pak. Kalau mau berhasil bisnis seperti Nabi. Karena Nabi mempunyai sifat asidku, jujur. Jujur dalam berdagang. Jujur di rumah tangga. Jangan manipulasi Bapak ke Ibu. Dapat amplop, tilep. Ibu ketika punya penghasilan, jujur kepada ayah, kepada bapak, kepada suami. Jangan menilep di dompetnya. Kan ada tuh seliweran di YouTube ya, ngambil uang suaminya karena suaminya koret, pedit, cap jahe, buntut kasiran, apalagi bakhil, bakhlun. Orangnya bakhlun, sifatnya bakhil. Tapi saya bukan menyebut orang ya. Kalau ada yang namanya bakhlun, bakhil, kikir. Makanya Bapak jangan kikir kepada Ibu. Jangan medit kepada Ibu. Pantes Ibu ngambil 1 lembar di dompet Bapak. Karena Bapak tidak pernah ngasih ke Ibu. Atau mengurangi jatah anak dan istri. Mendolimi. Baik jemaah rahimakumullah. Kejujuran itu harus ditanamkan bukan masalah bisnis saja. Di rumah tangga, di keluarga, di tetangga, sekalipun di masjid, di perkantoran. Alaikum bisidqi, tanamkan sifat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sifat jujur itu akan mengangkat kalian dari kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, karena kebaikan akan mengarahkan masuk surga. Dari jujur membuahkan kebaikan, dari kebaikan masuk surga. Makanya dalam bisnis yang jujur, selain mendapatkan keuntungan yang banyak, surga Pak. Kenapa? Ada surat Al-Mutaffifin, turun surat Al-Mutaffifin karena berkaitan pasar jahiliyah. Sebelum masuknya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, pasar itu jahiliyah, perjudian, bukan judol, perjudian, manipulasi, korupsi di pasar Pak. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejelek-jeleknya tempat adalah pasar. Turunlah surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang mengurangi takaran, congkak dalam perdagangan. Ketika Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf hijrah, ditawarin sama orang Ansor, aku punya istri 2, aku akan ceraikan, yang satu buat kamu, yang satu buatku. Aku punya rumah 2, yang satu buat kamu, yang satu buatku. Bagaimana sikap Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan? Tunjukilah kepadaku di mana pasar. Dengan konsep Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf menjadikan pasar yang tadinya jahiliyah menjadikan Islami. Ada adzan 2 kali di mana? Ketika Jumat di pasar. Zaman Utsman bin Affan. Di pasar Pak, bukan di masjid.
Kalau kita kan pasarnya jauh, Pondok Gede ya, ya Mas ya. Berani kita adzan di Jumat di pasar Pondok Gede gitu. Allahu Akbar, itu iklan. Iklan itu menginfokan bahwa ini hari Jumat. Bergegas. Ketika adzan sebelum masuk adzan yang 2 kali itu, yang 1 kali adzan yang belum masuk waktu adzan. Adzannya untuk memberikan tahu bahwa ini hari Jumat. Maka bergegas. Tidak ada di Madinah, pasar Madinah dulu pasar seng ya. Mungkin kalau haji dan umroh Bapak dulu, mungkin tahun 90-an. Kalau saya kan udah kesini tahun 2019, jadi nggak ada pasar seng. Nggak ada pasar seng. Waktu saya tahun 2019, 2020 kan corona. Alhamdulillah Allah menakdirkan saya kalau 2020 berarti saya tidak jadi haji. Allah menakdirkan 2019 akhir saya harus berangkat haji. Pas kesini corona tahun 2020-nya. Pasar seng di Madinah. Adzan dikumandangkan. Tidak ada ketika adzan belum masuk waktu adzan dikumandangkan, menandakan bahwa ini hari Jumat, segera bergegas ke masjid, ke Madinah. Masjid Madinah, Masjid Nabi disebutnya. Maka semua pasar tidak ada yang ceritanya digulung dulu, ditutup dulu, dikunci dulu. Enggak ada, Pak. Aman semuanya. Coba kalau di Pondok Gede, adzan semuanya enggak ada orang. Ada orangnya dirampok juga, Pak. Ada orangnya dirampok juga. Bagaimana kalau geletak begitu, enggak dikunci? Wah, habis, Pak. Karena hukum kisos ditegakkan, Pak. Ngambil, putus. Ngambil lagi, putus. Ngambil lagi, kaki. Dengan jerak hukum yang didirikan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian didirikan oleh salah satu kodi, maka punya jerak hukum. Kita kalau ada yang korupsi, kita di Indonesia umpamanya dipotong, kemudian dipamerkan di media sosial, dipublish bahwa pejabat ini sudah putus tangannya satu. Karena apa? 100 M uang rakyat dimakan sama dia. Nyimpennya bukan di rekening karena akan keciduk. Di mana? Di bawah bantal, di bawah kasur. Umpamanya gitu. Ada jerak hukum. Malu tuh si pejabat itu, malu. Karena putus nih satu. Nggak mungkin melakukan lagi korupsi, tangannya putus lagi. Kalau di kita, punten. Maling ayam, bonyoknya luar biasa. Ketika diinterogasi, katanya dulu interogasi, kenapa Anda maling ayam? Ketika ditelusuri, anak dan istrinya sudah 1 hari tidak dapat makan. Ada nggak yang gitu? Maling ayam langsung pakpuk. Tetangga langsung eksekusi, langsung sampai bonyok, sampai mau mati. Dibawa ke pengadilan. Kenapa Anda sampai bonyok ini? Saya maling ayam, Pak. Kenapa maling ayam? Anak istri saya belum makan, Pak. Masuk penjara nggak? Masih masuk penjara. Kalau dulu, Pak, di zaman sahabat ada yang seperti itu. Karena nggak makan, sehingga nggak ada cara jalan lain, sehingga harus ngambil. Dulu itu ngambil singkong orang, kalau ayam, singkong, segala macam, atau padi, karena nggak makan. Umar bin Khattab, Abdul Aziz juga sama itu, nyisir mana? Nyisir sekitar kota Madinah. Ketika ada nenek-nenek dan seorang cucunya itu tidak makan, segala macam. Akhirnya Umar itu membawa gandum. Gandum itu beras kalau sekarang ya. Dipikul, Pak, dipanggul tuh. Dipanggul gini, Pak, sama seorang pemimpin, sama seorang pejabat manggul beas.
manggul gandum diberikan karena tidak makan. Ada nggak kira-kira kita? Seorang pejabat manggul beras, ada nggak? Atau sekarang lewat transfer. Ada nggak? Tapi jemaah, kebalikannya. Tadi kan kejujuran. Fa innal kadiba yahdi ilal fujuri wal fujuru yahdi ilan nar. Kalian harus menjauhi sifat kadib, dusta. Karena kedustaan itu akan mengarahkan kepada fujur. Fujur itu perilaku yang menjijikan, dosa besar. Wal fujuri yahdi ilan nar. Karena keburukan, karena dosa akan mengantarkan pelakunya ke neraka. Dari jujur mendapatkan kebaikan, dari kebaikan masuk surga. Dari dusta mendapatkan dosa, dari dosa masuk neraka. Pilih yang mana? Ini 15 abad yang lalu. 1447 Hijriyah kita dalam kalender Islam. Udah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya sudah tidak ada, tapi pesannya ada. Kalian umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatku, umatku harus mempunyai sifat jujur, jauhi sifat dusta. Karena jujur kalian akan baik-baik saja, karena kalian akan mengantarkan ke surga. Karena dusta kalian akan berdosa, karena berdosa akan kalian pelakunya akan masuk neraka. Ini pesan Nabi, Pak. Kita buktikan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dibuktikan, harus ada action. Kamu cinta kepada Nabi, cinta. Bagaimana cara cinta kepada Nabi? Ya saya mah cinta aja. Bukan hanya itu Pak, Ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Harus ada bukti nyata. Dari mulai sikap Nabi, perilaku Nabi, keseharian Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat An-Najm. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maaf, di surat Al-Qalam ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad, ini kata Allah. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung, yang mulia. Sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya ibunda mukminin, bagaimana sikap Nabi, keseharian Nabi, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?" Kata Aisyah, khuluqul Quran, Quran yang berjalan. Kalau mau melihat sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai role model, Nabi sebagai role model, suri dan bagi kita, lihat dari akhlaknya, khuluqul Quran. Quran yang berjalan. Ketika Quran berjalan ke pasar, tidak ada yang congkak dalam timbangan, manipulasi dan lain sebagainya di pasar. Ketika Quran ke parlemen, jujur. Tidak ada mempamer-pamerkan gaji dan lain sebagainya. Sedangkan masyarakat sedang merasakan ekonomi yang luar biasa. Tidak terjadi, Pak. Ketika Quran ke perkantoran, tidak ada yang manipulasi, korupsi, tidak ada, Pak. Karena Quran berjalan kemana-mana. Maka kata Nabi SAW, kata Aisyah, kalau mau melihat akhlak Nabi itu, Quran yang berjalan. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau adalah mempunyai akhlak yang agung,
Kemudian Aisyah menjelaskan bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khuluqul Quran, akhlaknya akhlak Quran, Quran yang berjalan. Ketika Quran masuk ke rumah tangga, ketika ada problematika di dalam rumah tangga, bisa menyelesaikan karena Quran. Karena Quran. Ketika Al-Quran datang ke masjid, ketika Al-Quran datang ke masyarakat, semuanya aman, Pak. Mana yang jadi sumber hukum yang qat'iyah, yang kuat, yang sahih, yang mutawatir? Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua sumber ini. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihi malan tadilu abada wa huwa al-Qur'anul Karim wa sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tinggalkan dua warisan, dua pusaka, yang mana ketika seseorang memegangnya, dua pusaka tersebut tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Qur'anul Karim wa sunnati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran sebagai pedoman hidup, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membuktikan kecintaan kita dalam perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita estafet pahala dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi value bagi kita, menjadi dasar bagi kita. Tanamkan karena kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah harus ada action, bukan hanya secara diucapkan. Taib jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama, kecintaan kepada Nabi akan masuk surga. Yang kedua, kecintaan kepada Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW akan mendapatkan ampunan. Ini baru satu, sekarang yang kedua. Kita perhatikan surat Ali Imran, surat 3 ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kecintaan, bukti kecintaan. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Coba Pak perhatikan. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini, surat Ali Imran surat 3 ayat 31. Kul, katakanlah Muhammad kepada sahabatmu, kepada umatmu, kepada semua manusia yang beriman kepadamu, katakanlah kepada sahabatmu, katakanlah kepada umatmu, kepada kita, umat yang akhir zaman. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah. Nih Pak, kata Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, katakan kepada umatmu, jika umatmu mencintai Allah, fattabi'uni. Syarat utama, cintailah dulu kamu. Harus mencintai dulu kamu. Cinta kepada Allah itu harus mengekspresikan, harus ada realisasi, harus ada implementasi dalam kehidupan kita. Cinta kepada Nabi, ikut dulu Nabi, Pak. Karena ini satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Kita beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sama saja tidak. Kita ikut kepada Allah tapi tidak ikut kepada Rasulullah, tidak. Ini jelas ayatnya, Pak. Kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah Muhammad kepada umat-umatmu, jika umatmu mencintai Allah, fattabi'uni, harus mengikuti kamu dulu lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin Pak, sederhana, sebagai contoh yang sangat sederhana. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dalam kehidupan, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Karena melihat itu banyak, maka masing-masing punya pandangan. Maka di bab khilafiyah, bab fikih harus lapang dada. Ada sholatnya yang
tuk lutut dulu, ada tangan dulu. Jangan dipermasalahkan, itu bagian fikih. Yang harus dipermasalahkan, dia sholat enggak? Bukan di dalam sholat. Yang dipermasalahkan itu, sholat enggak dia? Nah, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat ketika aku sholat. Bagaimana sholat Nabi? Ini sifat sholat Nabi, mengikuti Nabi. Kita kalau nggak mengikuti Nabi sholat, yang penting sholat mah begini aja. Itu kan cangkang, itu kan hanya casing. Sholat itu di dalam hati. As-sholatu lidzikri, sholat itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya duduk aja menang di kursi, ingat sholat asar. Ketika waktu asar, ingat sholat asar. Nih sholat yang ini mah di batin. Karena inna sholata lidzikri, sesungguhnya sholat itu untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ingat Allah, ingat aja di dalam hati. Kalau yang ini makan hanya casing, gerakan. Nanti dulu. Hadis ini sahih. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti melihat kalian aku sholat. Kalau melihat hati atau pandangan, Pak? Dohir atau batin? Ibu, bapak, kalau melihat itu batin atau dohir? Kata Nabi, kalau mau kalian sholat, coba berbaris lurus, lihat aku ketika aku sholat gimana, gitulah. Itu hati atau mata, pandangan. Kalau pandangan berarti dohir. Ada sebagian yang mengaku Islam, namanya Islam murni. Saya pernah debat di Ciracas tahun 2003. Waktu itu saya berdebat dengan Islam murni namanya. Termasuk saudara saya masih ada satu lagi di kampung Makassar. Di kampung Makassar. Menyebarkan Islam murni. Sekeingatnya, sampai ada doktrin orang yang soleh tidak wajib sholat karena kesolehan itu mewakili sholat. Bayangin. Dikemanakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Kalau melihat bukan batin, tapi dohir. Batin itu bagian keikhlasan. Ikhlas dalam hati mengekspresikan seseorang khusyuk. Kalau hatinya enggak khusyuk, mengekspresikan gundah. Makanya kata Nabi SAW, sholat yang khusyuk itu bukan yang merem. Perem, kata orang Sunda, perem, merem itu perem. Lihat sajadahmu, sujudmu. Maka Nabi SAW, jangan sholat, kalian sholat seperti Musa. Cepet gitu. Kita baru ngobrol, tiba-tiba orang udah selesai. Kamu udah sholat belum? Udah Pak. Kayak Musa. Dalam hadis Abu Daud, dalam sunannya, kata Nabi SAW, jangan sholat kalian seperti sholatnya ayam mematuk makanan. Ayam lagi matuk. Tok 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 tok. Tumaninya tidak ada, semuanya tidak ada. Dua tuh yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Jangan kalian sholat seperti musang, jangan sholat kalian seperti ayam. Ada nggak kira-kira? Harus khusyuk. Jangan khusyuk itu di belakang mertua. Ada mertua di belakang. Wah, harus khusyuk nih. Itu udah mulai. Mulai. Baik, jamaah. Jadi sederhana Pak. Cinta kepada Allah, ikut dulu Nabi. Apa yang dilakukan Nabi, kita ikuti. Salah satunya adalah sholat. Masih banyak Pak. Kemudian di rumah tangga. Ikut Allah, cinta kepada Allah, beriman kepada Allah harus disertai dengan beriman kepada Nabi SAW dan cinta kepada Nabi SAW. Di rumah tangga, khairukum min ahli, ana khairukum min ahli. Sebaik-baik suami itu adalah yang terbaik bagi istri dan anaknya. Coba Pak.
Sebaik-baik suami itu yang terbaik di keluarganya. Suami dan anaknya. Termasuk anak perempuannya. Kenapa? Data statistis di KUA, perceraian itu, kan ada perceraian itu ada tolak, ada namanya khulu. Tahun 2025 ini kebanyakan terjadi penceraian gugat cerai. Gugat cerai itu disebut khulu. Dari mana? Para istri berbondong-bondong datang ke KUA gugat cerai terhadap suaminya. Biasanya kan suami, hak suami masalah cerai. Betul ya? Hak cerai itu siapa? Suami. Tapi diperbolehkan ketika khulu, ketika gugat cerai karena suami menyimpang, mendolimi, tidak ngasih nafkah, tidak mendidik anaknya, berantem terus di rumah tangga, maka diadukan ke KUA. Itu disebut khulu. Khulu itu adalah gugat cerai. Terjadi selebritis, sekarang selebritis itu gugat cerai. Artis-artis itu jarang yang lama dengan suaminya. Masa ngikut artis kita? Khairukum min ahli, anak khairukum min ahli. Sebaik-baik Anda itu yang terbaik bagi keluarganya, bagi anaknya, bagi istrinya. Anak khairukum min ahli. Saya yang paling terbaik terhadap keluargaku. Bayangin, akhlak Nabi. Maaf, saya contohkan sedikit. Ketika Aisyah, maaf ya saya agak berdiri. Ketika Aisyah mau naik unta, tunggangan Nabi. Unta, kuda itu jarang, unta dan keledai. Karena Aisyah itu tidak nyampe ke unta itu terlalu tinggi. Maka Nabi SAW pahanya begini. Tuh Pak, dalam hadis Imam Ahmad. Kemudian Aisyah itu nginjek ke paha Nabi, baru loncat ke unta. Unta kita apa? Pajero. Bapak kan menang bayi nyupir gitu. Bu cepet bu, kata si bapak. Lama banget. Ntar Pak, ini make upnya, ini alisnya, ini wah banyak. Kalau ibu-ibu mohon maaf ya, kalau diajak mau kemana-mana dengan bapak harus nunggu, harus bersabar 2 jam. Betul nggak? Kalau ibu-ibu di sini nggak ada. Make upan dulu, segala ditempel 2 jam Pak. Kalau jam subuh mau berangkat jam 3 harus udah siap-siap ibu-ibu mah. Betul ya? Kalau nggak betul, jangan salahkan saya juga karena realita. Dibukakan mobilnya, kita belum nyupir belum, bukakan. Tafadhol ya zaujah atau tafadhol istriku. Nabi begini Pak, seorang Nabi dan Rasul gini nih. Aisyah naik ke sini baru loncat ke unta. Kita ngomelin istri kita gara-gara lama. Cepetan dong, bukanya susah, mobil baru soalnya. Istri belum kenal, belum akrab dengan mobilnya. Loh, lama banget sih, cuman cetrek gini. Harusnya dibukain sama bapak, Tet. Silakan ibu. Aduh, ada nggak yang gitu? Ada nggak? Motor, jangan Pajero. Terlalu motor bebek. Istri kita itu maaf ya, agak pendek. Naik ke motor agak jengklak, kemudian tersangkut bajunya. Banyak yang kecelakaan begitu. Harusnya Pak, Bapak itu miringin dulu motornya. Ibu silakan, istriku tersayang, bebek atau apa gitulah bahasanya, neng atau apa. Miringkan motornya biar naiknya biar bisa. Ini mah ngedumel, lama banget ini motor. Kacau deh. Kita kan belum. Ini seorang Nabi dan Rasul Pak. Akhlak Nabi itu sebagai role model bagi kehidupan kita sehari-hari.
Dalam segi itu aja Pak, sudah kita melakukan belum? Kalau menandakan kecintaan kepada Nabi, sudah begitu belum? Alhamdulillah sudah. Ibu menerima sudah? Oh, belum katanya gitu. Belum. 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 Jangan terbaik itu kepada teman. Udah isyraq ya. Sedikit lagi, 5 menit kan harus dilebihin 10 menit. 5 menit, 1 menit, 2 menit lagi lah. Kalau ke teman baik, kalau ke keluarga enggak. Ada yang begitu Pak. Teman kantornya ditraktir, diajak makan ke makanan restoran yang mewah. Karena dia punya duit banyak. Atasannya. Ke istrinya, ke anaknya di hari libur boro-boro dia ngorok. Coba sekali-kali bapak ke ibu, ke istri, ke anak-anak. Nah, makan dengan ayah yuk, kita makan nasi padang. Padang lagi, favorit saya memang. Maaf ya, mulut saya itu padang melulu. Kalau kolesterol saya nggak kolesterol. Makan padang itu. Sunda, padahal orang Sunda saya Pak. Tapi saya tetap mencintai masakan Sunda. Istri saya karena orang Sunda. Tersinggung. Untuk istri saya nggak dibawa ke sini. Tersinggung nanti. Nah, kalau ke orang lain Pak ditraktir. Kali-kali ibu itu anak-anak kita bawa makan bersama. Meskipun di warteg gitu. Makan yuk pagi-pagi, jogging. Dengan anak-anak makan bubur atau apa. Kalau ke temennya makan mewah dibawa. Khairukum min ahli, ana khairukum min ahli. Sebaik-baik seorang bapak itu yang terbaik bagi keluarganya. Merasakan dihormati di keluarganya karena punya kebaikan. Seorang ayah menjadi figur bagi istri dan anak-anaknya. Jangan jadi seorang ayah menjadikan anaknya itu jauh dari ayahnya, istri jauh dari suaminya karena tidak menjadikan figur. Nabi SAW, ana khairukum min ahli. Nabi, seorang nabi dan seorang rasul menjadikan figur di keluarganya. Nyaman di keluarga ketika ada ayah, ketika ada suami. Banyak para anak gadis sekarang melampiaskan hawa nafsunya dengan laki-laki lain karena tidak ada kedekatan dengan seorang ayah. Tidak ada kedekatan dengan seorang ayah. Seorang ayah menjadi teman bagi anak dan istrinya. Ketika bermain, yuk nak, aku sebagai teman, sebagai ayah, sebagai guru, sebagai role model dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, satu ayat lagi di surat Al-Ahzab saya tidak bisa sampaikan. Ini yang sangat luar biasa karena ini kadedeh Nabi, kecintaan Nabi terhadap umatnya. Saya tidak bisa melanjutkan karena agak berat untuk melanjutkan ayat ini. Bapak juga bisa menangis Pak ketika dibongkar tentang ayat ini. Karena kecintaan Nabi itu melebihi kepada umatnya itu. Kita cinta kepada beliau tidak ada apa-apanya. Tapi kecintaan beliau terhadap kita sampai sedih gara-gara umatnya tidak masuk surga. Menangis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena umatnya tidak masuk surga. Kita mengabaikan anak kita, istri kita masuk neraka. Tidak acuh kita. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah wafat, tapi kecintaannya masih melekat dalam hati sanubari seorang mukmin yang mengimani, yang mencintai beliau. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, mudah-mudahan bermanfaat. Yang salah dari kekeliruan saya sendiri dan ilmu saya tidak ada apa-apanya. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita semua kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya mengalahkan kecintaan ke yang lainnya. Dahulukan dulu Allah dulu,
Dahulukan Allah, dahulukan Rasulullah SAW, baru ke yang lain. Insya Allah akan, ketika kita mendahulukan Allah, mendahulukan Rasulullah, semuanya akan mendahului kita masuk surga. Insya Allah Ta'ala kita diwafatkan dalam husnul khatimah dan kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus beserta para nabi, para syuhada, para siddiqin dan para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baiknya teman. Kita tutup dengan wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.